yang palsu dari setan, yang tidak murni berdasarkan firman Tuhan dari setan. Jika orang ini Roh Kudus, tanya dia, contohnya kitab suci di mana? Ini bukan karunia yang baik, ini karunia kopi yang tidak bertanggung jawab. Adakah Paulus gini-gini? Ada tidak? Adakah Petrus jatuh terpelanting lalu membukanya tidak sadar, matanya tutup? Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, sekalipun tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini, ku percaya. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan saudaraku, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Yahweh, di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersama umatmu di media sosial, dimanapun berada saat ini yang melihat tayangan ini. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, ubahkan hidup mereka seperti yang Tuhan mau. Pimpin hidup mereka Tuhan. Jika ada mereka yang sakit saat ini disembuhkan, yang mengalami masalah ditolong oleh Tuhan. Berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami masalah saat ini. Masalah yang berat Tuhan, masalah keluarga, Tuhan lepaskan. Engkau datang untuk melepaskan kami dan mengangkat derita kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita lihat dulu tayangan ini saudaraku. Yang palsu dari setan, yang tidak murni berdasarkan firman Tuhan dari setan. Jika orang ini Roh Kudus, tanya dia, contohnya kitab suci di mana? Ini bukan karunia yang baik, ini karunia kopi yang tidak bertanggung jawab. Adakah Paulus gini-gini? Ada tidak? Adakah Petrus jatuh terpelanting lalu membukanya tidak sadar, matanya tutup? Ada perempuan yang jatuh di dalam torrent blessing sampai roknya terbuka, kelihatan celana dalam. Saya kira Roh Kudus tidak mengerjakan hal ini. Roh Kudus tidak mentidurkan rohani kita. Roh Kudus tidak membiuskan semangat kita. Dan Roh Kudus tidak membiarkan anak perempuan perawan jatuh, roknya terbuka, kelihatan celana dalam. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus membangunkan otak kita. Roh Kudus menjernihkan ingatan kita. Roh Kudus menyegarkan rasio kita. Dan kita akan hidup tertib, hidup baik-baik, hidup suci. Itu anugerah yang baik. Karena istilah dari itu Yakobus, karunia yang baik dari Allah. Oke, saudara, itu adalah pernyataan-pernyataan dari Pendeta Stephen Tong ya, yang terkesan kalau saya bilang mengejek atau menyinyir dari gerakan-gerakan karismatik atau gerakan Pantekosta. Karena kenapa? Dia mencontohkan seperti ini ya, getar-getar ya. Lalu dia mengatakan bahwa ini bukanlah karunia yang baik. Adakah Paulus gini-gini? Adakah Petrus tidak sadar jatuh rebah ya, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, di dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa banyak lagi kisah-kisah yang terjadi zaman Tuhan Yesus atau zaman para rasul tidak ditulis, karena kalau ditulis itu tidak muat. Banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para rasulnya yang belum dituliskan. Yang ditulis di Alkitab itu adalah hal-hal yang penting. Dan menurut saya, dengan adanya Alkitab atau firman Tuhan cukup membawa panduan buat kita untuk kita bisa mengerti kebenaran Tuhan. Tetapi banyak hal yang lain yang diceritakan yang belum ditulis di dalam Alkitab. Dan kemungkinan ada umat-umat Tuhan atau ada murid-murid Tuhan mengalami hal itu. Kita tidak tahu. Saudara lihat, ketika Paulus dijamah oleh Tuhan, pada saat dia pergi menganiaya umat Tuhan di dalam perjalanan ke Damsyik, dia dijamah oleh Tuhan. Pendeta Stephen Tong mengatakan, adakah Paulus gini-gini? Tidak diceritakan gini-gini, ya. Tetapi dia mengalami kebutaan. Itu yang sesuatu yang luar biasa daripada gini-gini, ya kan? Tapi itu perlu dicatat bahwa ketika orang dijamah oleh Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Saya belum bisa memberikan statement terhadap apa yang dikerjakan oleh Pendeta Benihin dan yang sepertinya yang aneh-aneh ya.
tentunya memang benar yang dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong bahwa kita harus uji setiap roh. Tetapi dia mencela bahwa adakah roh gini-gini, adakah Paulus gini-gini. Ini mengacu kepada orang-orang karismatik dan Pantekosta. Saya sendiri adalah orang karismatik, saudara. Ya, kalau diistilahkan sekarang orang karismatik. Dan apakah Anda berani mengatakan kepada saya bahwa saya sesat? Nah, bahkan juga Pendeta Muriwali yang ikut-ikutan lebih parahnya lagi mengatakan Pastor Andi Simon sesat. Ya, mujizat yang dibuat itu dari setan. Ini lebih parah. Seorang hamba Tuhan tidak mengetahui pekerjaan Tuhan. Benar-benar parah, saudaraku. Saya akan membacakan ayat buat Anda semua dalam 1 Korintus pasal 12 ya. Kalau di terjemahan baru judulnya adalah rupa-rupa karunia roh tetapi satu roh. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh ya. Saya akan membacakan buat Anda dalam terjemahan IMB, Indonesia Modern Bible. Ayat 1. Mengenai karunia-karunia rohani saudara-saudaraku, aku ingin agar kamu mengetahuinya. Kamu tahu ketika kamu masih belum mengenal Elohim kepada berhala-hala bisu yang harus kamu ikuti. Ayat ketiga, maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh roh. Garis bawahi saudaraku, roh itu huruf besar. Roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Ada berbagai macam karunia tetapi rohnya sama. Ada berbagai macam pelayanan tetapi Tuhannya sama. Dan ada berbagai macam pekerjaan ajaib tetapi Elohimnya sama. Yang mengerjakan semua di dalam semua orang. Namun kepada masing-masing diberi pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab oleh roh kepada yang seorang diberikan karunia perkataan hikmat. Kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan karunia perkataan pengetahuan. Kepada orang lain oleh roh yang sama diberikan iman. Kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan karunia kesembuhan. Kepada yang lain mengadakan berbagai mujizat. Kepada yang lain nubuat. Kepada yang lain membedakan berbagai roh. Kepada orang lain berbagai jenis bahasa lidah. Dan kepada yang lain penafsiran bahasa lidah. Kita stop dulu sampai di sini. Jadi ini yang harus kita mengerti, saudara. Rupa-rupa karunia roh, tetapi asalnya satu. Roh ditulis adalah huruf besar, itu roh Elohim. Ada yang diberikan karunia untuk mengajar. Ya, seperti Pendeta Stephen Tong. Ini sebabnya Rasul Paulus telah menuliskan ini. Karena dia melihat jauh ke depan yang akan terjadi. Banyak yang akan muncul. Mungkin akan banyak pengajaran-pengajaran. Tetapi ketika itu dasarnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Denominasi bisa berbeda. Tetapi kalau yang kita ajarkan, yang kita beritakan adalah Yesus, berarti kita adalah satu tubuh. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Stephen Tong, kalau saya bilang mendiskreditkan orang-orang Pantekosta dan karismatik. Tadi barusan kita membaca bahwa rupa-rupa karunia. Ada yang diberikan untuk melakukan mujizat. Pak Muriwali harus tahu ini. Tentang karunia ini. Ya. Dan dibawa dari pasal ini di situ dijelaskan tentang satu tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Ya. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kita tidak bisa membuat satu statement kalau Anda orang Kristen atau pengikut Kristus bahwa sayalah yang paling benar di antara semuanya. Kita dipanggil bukan untuk saling nyinyir satu sama yang lain dengan kekristenan yang lain. Kenapa saya mengungkapkan ini? Karena terkesan Pendeta Stephen Tong seolah-olah menyinyir kekristenan Pantekosta, karismatik. Karena yang getar-getar itu adalah orang-orang Pantekosta dan karismatik. Saya dulu juga seperti itu, teman. Seperti itu, saudara-saudaraku. Ketika melihat orang-orang Pantekosta pergi bawa-bawa gitar, saya ketawa. Lalu saya kemudian mulai
menghakimi mereka, menghakimi sesuatu, melontarkan suatu pernyataan yang saya sendiri tidak mengerti. Dan sekarang ya, saya mengalami Tuhan. Bahkan ketika saya menyembah Tuhan, saya main gitar atau main piano, menyembah Tuhan, merasakan dan menikmati Tuhan. Kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita. Itu jauh lebih indah. Sebelumnya itu, saya tidak pernah merasakan itu. Saya pernah getar-getar. Lalu apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa saya sesat? Saya rasa dan saya yakin saya dijamah oleh Tuhan dan Roh Kudus. Jangan kita menghakimi ketika kita melihat, wah dia gemetar-gemetar, itu tidak dari Tuhan, itu dari setan. Stop menghakimi. Jangan terburu-buru mengatakan demikian. Karena Tuhan, Elohim bisa melakukan apa saja yang kita tidak bisa jangkau. Bahkan Alkitab bilang bahwa batu-batu pun bisa dipakai oleh Tuhan. Masih ingat gak saudara kisah Bileam? Keledai Bileam yang berbicara. Binatang yang berbicara karena Bileam tidak bisa mengendak Tuhan, kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda menyinyir hamba-hamba Tuhan yang lain, yang nyata-nyata Alkitab mengatakan bahwa satu tubuh tapi beda-beda karunia yang diberikan Tuhan. Anda bisa baca lebih jelas lagi supaya Anda pahami. Pastor Andi Simon tidak perlu gemetar-gemetar sampai bagaimana supaya bisa sembuhkan orang. Cukup di dalam nama Yesus sembuh. Dan ingat di bagian ayat yang ketiga dikatakan begini. Maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara oleh roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Apa maksudnya? Kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Elohim, tidak mungkin mengatakan bahwa terkutuklah Yesus. Bagaimana mungkin pendeta Pastor Andi Simon bisa mengatakan di dalam nama Yesus engkau sembuh? Kalau itu berasal dari setan. Kalau berasal dari setan, kerajaan setan akan jadi hancur. Tetapi ingat, ketika kita menyebut nama Yesus, setan akan jadi gemetar dan mereka akan lenyap. Dengan gamblangnya, dengan gampangnya, hamba-hamba menilai hamba-hamba Tuhan yang lain dengan mengatakan sesat, penyesat. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh Elohim tidak mungkin mengatakan bahwa terkutuklah Yesus. Dan tidak mungkin saya orang karismatik ketika minta Roh Kudus diberikan roh lain. Apakah saudara atau pendeta-pendeta yang lain mengatakan bahwa bukan roh Elohim yang kamu diberikan oleh Tuhan? Ujilah roh itu. Apakah Anda berani mengatakan seperti itu kepada saya? Sedangkan saya berbicara atas nama Kristus. Dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa penyesat adalah mereka yang tidak percaya akan Kristus Tuhan. Itulah penyesat. Memang ada tingkatan orang percaya. Ada yang imannya dangkal, ada yang kepercayaannya ragu-ragu. Sama seperti murid Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yudas sendiri ada di dalam kelompok orang-orang terdekat, orang-orang inti Tuhan Yesus. Tetapi dia juga sampai menolak Tuhan Yesus, bahkan menjual Tuhan Yesus, mengkhianati Yesus. Jadi ukuran atau level kekristenan itu berbeda-beda. Dan kalau saya bisa mengatakan bahwa denominasi itu adalah level-level kekristenan setiap kita. Kristen Reformasi atau Injili digagas oleh Martin Luther. Ada sesuatu pandangan yang menurut Martin Luther harus dibenarkan daripada kekristenan sebelumnya. Demikian kepada kekristenan yang selanjutnya. Ada penggagas-penggagas yang melihat Pantekosta, wah kita perlu bertepuk tangan untuk memuji Tuhan, menangis. Orang-orang Injili jarang itu terjadi sebelumnya. Jarang mengalami sebelumnya.
Kenapa? Itu firman di Tuhan dalam dari pemahaman setan. mereka. Jika Roh ini Roh Kudus. Tanya dia, contohnya kitab suci di mana? Jangan Ini bukan terburu-buru karunia yang untuk baik. menghakimi Ini dia. karunia kopi yang tidak Ada bertanggung jawab. beberapa faktor. Bisa karena dia merasakan jamahan Tuhan. Atau ada reaksi. Ada roh jahat yang dalam tubuhnya sehingga harus gemetar-gemetar. Tidak serta-merta ketika orang gemetar-gemetar itu, pikiran kita langsung tertuju bahwa ini adalah dari setan. Kalau menurut saya, tidak harus seperti itu, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan ketika terjadi orang getar-getar langsung menghakimi ini dari setan, ini dari setan. Tidak selalu. Memang tidak pernah diceritakan secara detail bahwa saat ini Petrus lagi gemetar-gemetar dan jatuh, dan ditemani oleh Paulus juga, Paulus gemetar-gemetar dan jatuh. Memang tidak ada diceritakan di situ, tapi kemungkinan besar itu bisa terjadi. Bahkan tadi saya menjelaskan kepada Anda bahwa Paulus mengalami kebutaan waktu berjumpa dengan Yesus. Ini sesuatu yang lebih spektakuler daripada hanya getar-getar. Saya waktu pertama kali dijamah oleh Tuhan, saya minta Tuhan berikan saya rohmu. Saya getar-getar. Apakah Anda berani mengatakan bahwa itu dari setan? Saudaraku, saya pernah juga mengetahui dan mengalami bagaimana dirasuk, bagaimana roh penyusup masuk dalam hidup kita. Saya tahu, memang benar dikatakan oleh pendeta Stephen Tong bahwa Roh Kudus itu tertib, lembut. Tetapi kadang-kadang juga kita tidak bisa prediksi kuasa Tuhan bekerja untuk kita semua. Lalu sempat menceritakan Roh Kudus tidak bekerja pakai celana dalam kelihatan. Lah itu kan orangnya yang mungkin pakai rok pendek kemudian jatuh akibat manifestasi Roh Kudus, atau mungkin ada pelepasan. Jangan seolah-olah membawa opini lalu menyalahkan orang-orang Pantekosta dan karismatik. Memang benar roh harus diuji, tapi roh yang dari Elohim tidak pernah mengutuki bahwa Yesus bukan Tuhan, dan tidak pernah menolak bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Faktanya, orang-orang karismatik, orang-orang Pantekosta percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika mereka menyembah Tuhan, mereka sungguh-sungguh. Ada di dalam Alkitab. Seorang perempuan yang meminta anak. Lalu imam itu menganggap dia orang mabuk karena hanya mulutnya kumat kamit, saudara. Anda tahu kisahnya enggak? Ada. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang seolah-olah yang tertulis di Alkitab itu yang harus kita lakukan. Karena Tuhan itu bekerja terus membawa pembaharuan-pembaharuan kepada orang-orang yang dipilihnya. Jangan terpatok dengan seperti yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali, pengajaran, penginjilan, mujizat. Yang lucunya dia menyebutkan mujizat, tetapi dia sendiri tidak pernah melakukan mujizat. Pendeta Muriwali ini, ketika menemukan bagian pengajar, nah ini yang pokok ini yang pokok ini. Pokok bagaimana? Jangan bikin pola yang kaku. Dan menurut saya, hamba Tuhan yang paling banyak berpengaruh memberitakan Kristus adalah Pastor Andi Simon di tahun 2020 masuk 2021. Tidak selalu firman, penginjilan, mujizat. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mereka berjalan ke daerah-daerah dan ke kota-kota, lalu tidak dituliskan bahwa mereka melakukan pengajaran dulu, penginjilan. Tetapi yang diceritakan adalah mereka mengusir banyak setan dan melenyapkan banyak penyakit dan menumpangkan tangan atas orang-orang percaya sehingga dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi jangan terlalu kaku terhadap sebuah kebenaran. Karena Tuhan itu kreatif, bukan Tuhan yang kaku. Pengajaran, penginjilan, mujizat. Tapi parahnya mujizatnya tidak ada.
Jadi seperti itu saudara. Biarlah firman Tuhan ini membawa suatu pemahaman baru dalam hidup kita. Bahwa kita dipanggil berbeda-beda karunia, tetapi satu Tuhan kita Yesus Kristus. Masa kalian menganggap orang-orang karismatik, orang Pantekosta sesat, nabi-nabi palsu? Kita harus melihat, memang ada seperti itu cara-caranya, hampir sama, mirip-mirip. Setan juga melakukan seperti itu. Tetapi kita lihat setan, siapa yang mereka sembah? Apakah Kristus atau setan? Bukan berarti ketika orang gemetar-gemetar itu langsung dari setan aja. Memang gemetar-gemetar itu milik setan? Enggak. Karena kita juga bisa gemetar-gemetar dan bisa saja itu kuasa Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Bagaimana kita bisa percaya kepada satu Tuhan kita. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh berbeda-beda untuk setiap kita. Tetapi jangan saling menghakimi, saling menopang, saling mendukung. Itu yang Tuhan mau untuk umat-umatnya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa ini. Bagaimana mau Tuhan dinyatakan, dimuliakan, kalau kita sibuk nyinyir dengan orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, yang diberikan karunia mujizat, yang lain mengatakan itu dari setan. Orang nanti jadi ragu, saudaraku. Ayo, kita minta hikmat Tuhan, supaya sungguh-sungguh kita dipenuhi oleh roh, mengetahui yang mana yang benar, yang mana dari setan, yang mana bukan dari setan. Masa hamba Tuhan tidak bisa mengerti ini dari setan, ini dari Tuhan? Parah. Sedangkan jelas firman Tuhan dinyatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa mengutuki Yesus kalau itu dari Roh Kudus. Semoga firman ini memberkati Anda semua. Tuhan memberkati. Amin.